Again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So thank you so much guys sudah join di video ini. Kita pengen ada pembahasan lanjutan ya terkait dengan analisis sebelumnya. Kita udah sampaikan prepare for correction. So dengan closing kemarin sebenarnya bisa dibilang cukup menguatkan kondisi untuk Bitcoin tuh terkoreksi lebih jauh. Nah hari ini kita ngelihat tuh ada data rilis. Datanya sebenarnya ya bisa dibilang middle aja ya. Initial jobless claim sama Philadelphia Fed Manufacturing Index. Kalau kita lihat ini sebenarnya terbilang cukup high impact. Cuma kalau initial jobless claim itu kan setiap pekan sebenarnya ada ya teman-teman ya untuk initial jobless claim. But this time angkanya tuh naik sekitar 5 ribuan. Jadi mengindikasikan situasi yang kurang begitu baik untuk sektor pengangguran di US ya. Nah itu mungkin boleh di take note nih sama kita semua teman-teman. Plus kemarin ya, jadi James Bullard itu adalah salah satu anggota The Fed dari negara bagian Philadelphia. Dia memberikan statement di sebuah event. Jadi speak yang dia sampaikan ya, pertama dia mengatakan bahwa resesi ekonomi itu nggak seperti ekspektasi Wall Street. Ya dia bilang katanya kita masih jauh lah dari recession gitu ya, karena dia ngomong Wall Street very engaged in the idea there's going to be a recession in 6 months or something, but that isn't really the way you would read an expansion like this. Jadi menyampaikan gitu ya, kira-kira dia sebenarnya sih secara nggak langsung dia ya kayaknya dia kurang begitu setuju ya, karena sekarang tuh orang-orang bilangnya gini, The Fed naikin rate ya dengan agresif itu bisa menyebabkan yang namanya resesi, karena pelaku pasar, pengusaha itu nggak siap dengan perubahan yang begitu signifikan. Tapi kita mungkin sama-sama tahu bahwa inflasi yang tinggi pun juga juga bermasalah gitu ya untuk sebuah negara gitu loh. Dia menyampaikan bahwa terlepas dari angka pengangguran di 3,5%, ya, dia sih mengatakan ya kita tetap perlu mengantisipasi ada yang namanya mild recession this year. Ya, while Bullard's colleagues have penciled in an economic outlook that indicates zero growth of a contraction for much of the rest of the year after a relatively strong first quarter. Jadi rekannya James Bullard yang mengatakan bahwa pertumbuhan ya kelihatannya akan cenderung ya zero atau nol gitu ya. Jadi kita nggak bisa expecting ada pertumbuhan ekonomi ya. Mungkin inilah yang menyebabkan market akhirnya jadi stressful ya, terutama karena kejadian kemarin yang sektor perbankan. Dan di sini sebenarnya ada yang disampaikan ya oleh si James Bullard. Saya pikir ini adalah sesuatu yang tentunya menurut pandangan mereka ya, ini sebenarnya kita dalam keadaan ekonomi yang cukup positif kok. Kita nggak benar-benar negatif, nggak dekat sama recession gitu. Bahkan menariknya dia mengatakan dia sih percaya bahwa sebenarnya kenaikan suku bunga tuh harusnya antara 5,5 sampai 5,75%. Ini yang tadi saya sempat mention ya di video sebelumnya nih yang ngebahas tentang XRP sama Matic. Jadi kalau kita sama-sama tahu, the Fed Jerome Powell terakhir mengatakan angka 5 sampai 5,25%, and then after that kelihatannya bakal di pause, nggak akan ada kenaikan lagi untuk beberapa waktu ke depan atau setidaknya sepanjang tahun 2023. Nah, tapi James Bullard di sini mengatakan bahwa dia meyakini sebenarnya harusnya naiknya sekitar 5,5 sampai 5,75% ya. Jadi Bullard feels the policy rate will need to rise another half of percentage point beyond that level. Jadi sekitar 5,5 itu tadi. Nah, terus dia mengatakan ini menurut pandangan dia ya. Jadi the Fed will have to send some signal about what happen next, whether to keep the language in the current policy statement. Bukan yang ini, sorry teman-teman. Wait a minute, but it will take are coming from models. Nah ini dia teman-teman ya, dia mengatakan ya, recession forecasts are coming from the models that put too much weight on the idea that interest rates went up quickly. Itu kata dia ya, jadi dia mengatakan bahwa kalau suku bunga naik tinggi, cepat, agresif, bisa ada resesi. Ya ini sebenarnya udah merupakan statement-statement sejak lama gitu ya. Nah terus Bullard mengatakan bagaimana dengan strong labor market atau kita bilang apa ya, sektor ketenaga kerjaan. Kemudian bagaimana dengan feeding consumption? What about the pandemic money still to be spent off both at the state and local level and at individual household level? Inflation is coming down but not as fast as Wall Street expect. Jadi intinya si James Bullard di sini memang meyakini bahwa resesi ekonomi itu kelihatannya tidak akan terjadi.
ya dalam 6 bulan ke depan setidaknya tidak akan terjadi. Tapi dari sisi inflasi dia meyakini bahwa mungkin akan perlahan-lahan turun ya, tapi tidak dalam waktu cepat. Ya, secara sederhana mungkin dari statement ini dia meyakini ya bahwa tahun ini target rate di 3-4% tuh kelihatannya masih cukup sulit ya untuk dicapai. Walaupun kita ngelihat average penurunan ya inflasi itu sekitar 0,3 sampai 0,4%. Terakhir tuh 1% tuh udah bagus banget. Jadi 6% sekarang untuk inflation di US gitu. Tapi apakah dalam sepanjang berapa? Ya mungkin sekitar 8 bulan dari sekarang itu bisa turun lagi? Ya mungkin sekitar tambahannya berapa sih? Kalau sekarang 6% ya berarti 4% teman-teman untuk targetnya di 2%. Tapi kalau 3-4%, 2%an lagi sebenarnya nggak mustahil ya untuk dicapai. Apalagi dengan kenaikan suku bunga pada bulan Mei mendatang. Dan pada akhirnya, kalau memang setelah kenaikan bulan Mei, and then suku bunga ditahan tetap di angka 5-5,25%, based on history, ya kita sempat ngelakuin research juga, mungkin nanti di lain kesempatan saya akan coba bikin videonya ya, bagaimana korelasi antara suku bunga ketika steady dan market seperti apa reactionnya, ya itu ada berdasarkan history sebelum-sebelumnya, dan sebetulnya cenderung bullish. Jadi memang kalau kita ngelihat dari cycle, seperti yang kita udah pernah bahas ya, 1 tahun sebelum halving, market itu cenderung bottom. And then, after dia bottom, ya kita bilang sih sebenarnya bukan dia berarti langsung bullish, totally bullish gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh konteksnya suka salah paham nih. Kalau kita bilang bottom, habis bottom tuh berarti langsung auto bullish. Nggak kayak gitu teman-teman. Bottom tuh artinya potensi level terendahnya dia. Ya, tapi after bottom itu, kalau misalnya dia sideways ya, di range tertentu, let's say sekarang berarti di 30.000 mungkin sampai 22.000 atau mungkin 25.000 sampai 30.000, ya itu tetap ya namanya bottomnya sudah ketemu. Tapi permasalahannya setelah bottom itu bukan berarti langsung totally bullish. Ada fase yang namanya winter ya. Kalau teman-teman inget ya, di cycle Bitcoin itu ada yang namanya winter. Jadi bull market, bear market, and then winter. Winter itu adalah momen di mana market itu melakukan akumulasi. Jadi dia sideways, berada di range terbatas, mungkin antara, ya seperti yang tadi saya mention, maybe 35.000 mungkin ke depannya ya, dan let's say maybe 35.000 terus misalkan 27.000 atau 25.000 ya, kita belum tahu angkanya akan di mana. Tapi pada saat itu berlangsung, intinya bottomnya sudah ketemu ya. Tapi setelah bottom, mungkin winternya bisa berjalan selama 7 bulan, 8 bulan. Nah, itu yang kita nggak tahu, teman-teman. Ya. Tapi yang pasti, kalau berdasarkan timeline ya, daripada the Fed, kemudian suku bunga, kemudian inflation, kelihatannya semuanya match nih. Ya, bahkan sampai ke halvingnya. Ya, the Fed bilang bahwa sepanjang tahun 2023 dia nggak akan turunin suku bunga, tapi dipertahankan mungkin ya. Jadi dia nggak naikin banyak banget, tapi dipertahankan di batas tertentu. Dan setelah itu, kalau misalkan ternyata nih anggapannya ya, the Fed benar-benar ngelakuin rate cut mungkin pada saat awal tahun 2024 nanti, itu bakal match banget tuh sama yang namanya event halving. Jadi after halving, mungkin beberapa lama setelahnya kita bakal ngeliat market benar-benar totally bullish ya. Penyebabnya kita nggak tahu. Apakah mungkin the Fed suntik dana lagi? Apakah the Fed cetak uang lagi? Apakah the Fed rate cut? Abis itu ya pasti ada hubungannya dengan ekonomi juga. Jadi ekonomi sebenarnya kalau sampai terjadi resesi, itu yang sebetulnya bisa dibilang ya, bisa membantu loh, mensupport loh yang namanya market untuk back to bullish. Kenapa? Karena mereka butuh suntikan, mereka butuh injek, mereka butuh yang namanya trigger, stimulus ya, agar ekonomi itu bisa prima kembali. Dan hal tersebut berarti kan harus ada kehancuran dulu. Harus dibikin urgent dulu supaya mereka panik, dan pada saat mereka panik, itulah kebijakan yang justru bisa mensupport financial market. Alright, so I hope it clears teman-teman ya. Jadi kita pembahasan sedikit fundamentalnya walaupun 9 menitan ya, karena memang video untuk update price actionnya, saya cuma pengen teman-teman fokus ke satu poin aja ya. Kita ngelihat hari ini closing Bitcoin price kemungkinan di bawah EMA 21. Ini for the first time sejak kisaran tanggal 12 Maret ya. Terakhir kita di bawah exponential moving average tuh tanggal 12 Maret. Dan sekarang kita balik
terkoreksi di bawah exponential moving average 21. Lantas apa artinya? Sebenarnya kalau saya pikir ini secara sederhana ya, ini kita punya lowest price di sini, teman-teman. Kalau misalnya breakdown dari lowest price, that's it. Kita berarti benar-benar udah masuk ke, ya kita bisa bilang ini baru indikasi awal sih ya. Pahami teman-teman nih bahwa yang namanya proses correction pun ada yang namanya ABC. Jadi I think possible aja untuk kita follow up juga. Mungkin kalau teman-teman yang pengen ngelakuin short ya, you still have chance ya untuk masuk pada saat dikoreksinya. Dan gak cuman pada saat time frame daily ya. Saya pikir sebenarnya tadi pun kita sempat ada pembahasan ya sama teman-teman di Advance juga ya. Sebenarnya setiap hari saya ada kasih update lah ke sana juga. Dan yang saya lihat adalah Bitcoin saat ini sempat mempertahankan area kisaran trendline ini ya di atas area support resistance. Rupanya breakdown terjadi lagi, dan memang kalau kita ngelihat dari time frame yang lebih kecilnya pun secara struktur ya kita udah bisa lihat cukup clear ya bahwa setelah break di sini harga itu bertahan di bawahnya ya, bahkan cenderung membentuk either itu head and shoulders ya, macam-macam teman-teman sekalian bisa ngelihat dari time frame yang lebih kecil. Tapi pada akhirnya kalau menurut saya fokus utamanya adalah di sini. Kita ngelihat harga tersideways, create base, dan setelah tadi sempat ngerilis news ya sekitar jam 7:30 ya, more or less, harga tuh sempat nanjak, tapi kemudian nggak kuat nahannya ya, dan akhirnya drop kembali. Kalau kita lihat berdasarkan time frame yang besar seperti 1 jam atau 4 jam, lebih tepatnya 4 jam dulu deh ya, karena kita tahu di sini punya area atau level trendline. Ini udah berhasil di breakdown. Jadi tahap pertama untuk major correction itu saya rasa sudah mulai terjadi. Tinggal tahap kedua, di mana nantinya ini biasanya proses penurunan seperti ini tuh kemungkinannya diiringi dengan yang namanya divergence. Jadi kalau kalian lihat ini for example ya, kita bisa ambil contoh di MACD. Kalian bisa lihat ya, sebenarnya ada divergence-nya teman-teman ya. Ada terbentuk divergence di mana harganya itu create yang namanya lower low, tapi dari sisi MACD-nya atau momentumnya create yang namanya higher low. Ini berarti kan ada kemungkinan nih ya, market istilahnya bisa bukan reversal lah, kita bilang mungkin bisa rebound dulu ya, bisa mantul dulu. Tapi apakah mantulnya ini untuk kita melakukan long position atau untuk buy Bitcoin? Saya pikir ini lebih ke arah naik untuk koreksi aja atas penurunan yang terjadi sebelumnya. So if you see the price slowly going up, maybe ini adalah testing terhadap si trend lainnya untuk kemudian menekan harga kembali turun lebih jauh. Jadi ngambil lebih banyak likuiditas di market ketika orang berpikir this is the time for buy. Ternyata ketika di buy, bam, sellersnya masuk lagi lebih agresif ya. Nah itu sebenarnya perlu diwaspadai. Kalau saya sih simple aja, ini adalah area demand ya, one of the important area. Dia bisa dibilang ini adalah totally last defense-nya untuk si Bitcoin, tapi karena trendline udah break yang pertama, jadi secara momentum udah pasti ini agresif gitu ya. Tinggal kita ngelihat aja nanti proses dia pullback-nya gimana. Alright? Dan itu seharusnya sih bisa menjadi opportunity untuk teman-teman manfaatkan kalau misalnya kalian trading. But in the end, kita percaya ya bahwa level key support Bitcoin itu harusnya ada di $25.000, dan ini adalah area paling penting ya untuk dipertahankan dalam tanda kutip supaya kita bisa ngelihat yang namanya higher low itu berhasil terbentuk pada Bitcoin. So ini bakal jadi penentuan ya, saya bisa bilang ini adalah momen yang cukup penting untuk Bitcoin, dan 25.000 itu harusnya bakal menjadi area akumulasi buat kita semua juga. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum kebagian di spot account-nya, pastikan kalian punya cadangan ya, punya cadangan dana minimal kalau kita mau start melakukan akumulasi, cicil beli bertahap ya, mungkin 3% atau 5% sekali beli, kemudian di split misalkan menjadi 4-5 kali pembelian, jadi kayak total tuh mungkin 20-30% masuk nih di portofolionya gitu ya. Dan seperti yang sebelumnya saya sempat mention juga ke teman-teman, mungkin di salah satu video saya udah lupa videonya yang mana. I decide untuk taking profit kalau misalkan memang Bitcoin failed ya untuk maintain di atas exponential moving average 21. Pada saat di top ya, saya decide untuk take profit sebagian, kemudian harganya pun sekarang udah turun di bawah EMA 21, hari ini bakal dapat konfirmasi untuk close di bawah level tersebut. Menurut saya gak ada masalah kalau misalkan teman-teman mungkin ya punya cadangan spot, atau ya kalian punya Bitcoin lah istilahnya di spot account.
consider lah untuk take profit sebagian ya. Jadi nanti begitu harganya turun lagi lebih jauh, itu kita bisa gunakan untuk buyback. Jadi kesempatan untuk beli dengan kuantitas lebih banyak dari yang sebelumnya kita punya. Alright, so itu dia teman-teman ya, mungkin sedikit sharing dari saya. Itu juga bukan financial advice karena itu saya punya plan tersendiri. Kalau teman-teman punya plan masing-masing, ya silakan dijalankan sesuai dengan plannya. Jadi jangan ikutan dengan orang lain karena kita nggak pernah tahu gimana keadaan teman-teman. Apakah dalam keadaan profit banyak, apakah ada yang baru masuk, atau bahkan ada yang kesangkut. Biasa setiap orang punya cerita yang berbeda. Jadi nggak bisa disamakan satu sama lain. Karena decision making, baik itu trading system ataupun untuk alasan, reason dibalik pengambilan posisinya aja kita nggak tahu. Jadi nggak bisa sama percis, dan pada akhirnya kalau teman-teman ngikutin orang lain itu malah jadi berbahaya. Oke, so itu dia dari saya ya, sharing yang bisa saya berikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. So have a nice day for you guys, and I'll see you guys again in the next update. Dan saya hampir lupa, selamat berlibur teman-teman. Cheers and God bless everyone. Bye-bye.